wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMP Kartika 48 48 Malang. Hai semuanya. Hai teman-teman. Warga Kartika 48 Malang. Di podcast. Di sini perkenalkan saya sebagai host. Nama saya Syakira Nur Airis Alwisya dari kelas 8A. Saya di sini punya narasumber. Cantik banget ya narasumbernya. Boleh perkenalan dulu, Kak? Saya Vista Andira Aura Putri. Saya dari kelas 9A. 9A. Oke, Kak. Di sini ya saya mau nanya-nanya santai aja ya, Kak ya. Boleh. Tentang organisasi sekolah di SMP Kartika 48. Kakak mungkin di sini ikut organisasi? Ikut dong pastinya. Ikut organisasi apa aja nih, Kak? Saya ikut OSIS, terus Paskibra sama Pramuka. Saya menjadi Dewan Galang. Banyak ya, Kak ya, aktif banget loh. Masya Allah. Masya Allah, udah cantik, aktif, pinter. Masya cantik. Allah. Masya Allah. Allah. Oke. Mungkin di sini saya akan fokusnya ke organisasi OSIS. Ya, pertanyaan pertama, ya kita nanya dulu deh, Kakak Mbak Vista ini berapa periode nih, Kak? Saya menjadi pengurus OSIS itu selama 2 periode. Periode Kelas? pertama kelas 7 dan 8. Terus periode kedua itu kelas 8 sama 9 ini. Pertama kelas 7. Ya, kelas 7 sampai kelas 8 semester awal. Nah, berarti Mbak Vista ini dites, diwawancarai itu kelas 7 kan ya? Ya. Awal. Itu tesnya gimana tuh, Kak? Rasanya? Pas awal saya masuk OSIS itu ya, pas kelas 7 periode pertama. Jadi itu dulu itu pas tesnya itu saya diwawancarai oleh inti OSIS yang mungkin sekarang udah menjadi alumni. Itu namanya Mas Rifat. Itu ketua OSISnya, guys. Jadi saya itu diwawancarai langsung oleh dia, itu ditanya-tanyain alasan kamu masuk pengurus OSIS itu apa, terus apa motivasi kamu, terus bagaimana cara kamu mendisiplinkan siswa-siswi yang di sekolah ini, terus kamu sanggup enggak kalau jadi ini jadi itu. Dan akhirnya di situ dari tes wawancara itu saya diterima dan saya menjabat sebagai seksi bidang 4, yaitu seksi bidang prestasi akademik. Prestasi akademik. Itu periode pertama. Ya. Kalau periode kedua menjadi apa? Menjabat apa? Setelah di periode kedua ini kebetulan saya diberi amanah untuk menjadi wakil ketua OSIS-nya. Oke, berarti sekarang masih jadi wakil ketua berarti ya, Kak ya? Iya. Habis ini lepas jabatan. Rasanya gimana tuh, Kak? Jadi wakil ketua OSIS di periode kali ini? Menurut saya rasanya pasti campur aduk. Pas awal-awal menjabat itu saya mikir nggak nyangka ya ternyata kemampuanku di organisasi bisa sampai segininya. Diamanai menjadi inti OSIS, menjadi wakil ketua OSIS. Saya diamanai, dipercayai buat nyalon menjadi kandidat nomor 1. Terus terpilihnya menjadi wakil ketua OSIS, seperti itu. Terus perasaan saya selain nggak nyangka itu juga ada rasa bangga juga gitu tentang diri sendiri. Terus juga rasanya selama menjadi wakil ketua OSIS ini saya mendapat banyak sekali pengalaman baru, banyak sekali teman, bisa dekat dengan anggota-anggota saya. Terus pokoknya seru deh. Saya bisa mengembangkan diri saya selama menjadi pengurus OSIS ini. Misalkan pas kelas 7 itu ada ini Kakak, ada LDKS Kak? Pas periode saya itu ya, yang pertama itu nggak ada ya, soalnya kurang tahu kenapa nggak diadakan LDKS. Soalnya masa-masa itu kayak cuma open recruitment, jalur undangan, setiap pengurus kelasnya itu diundang buat daftar menjadi pengurus OSIS, terus diwawancarai aja, terus langsung diumumin siapa yang lolos. Dulu itu sampai pengurusnya itu anggotanya banyak di periode pertama itu, bisa 40-an lebih, sehingga kayak agak susah gitu mungkin ya ngaturnya. Emang sekarang di periode kali ini beda tak? Beda banget sih menurut saya merasakan sendiri perbedaannya. Anggotanya itu menjadi jauh lebih sedikit mungkin, jadi lebih enak diaturnya selama jabatan saya ini.
Kenapa kok menjadi lebih sedikit? Karena proses open recruitment-nya itu beda dengan periode sebelumnya. Karena Gimana tuh? pembinanya juga beda. Mungkin itu pengaruhnya. Nah, Gimana tuh? gimana? Nah, itu sistemnya itu setiap kelas, masing-masing setiap kelas itu wajib mengirimkan perwakilan 2 siswa aja. Itu nanti dipilih oleh guru. Jadi yang dipilih itu cuma yang terpercaya aja. Dan mungkin untuk kelas unggulan itu dipilihnya itu 4 siswa gitu. Nah, jadi itu nanti dites, itu ada 2 tahap, maksudnya itu ada tes tulis sama tes wawancara alias tes lisan. Nah, itu untuk tes wawancara itu nanti yang ngewawancarain itu guru-guru kesiswaan kayak Pak Aldi, kayak Bu Dwi, Bu Yulis, dan Bu Siti Masmuka. Seperti itu. Jadi kayak seleksinya itu lebih dipilih lagi gitu loh. Lebih rinci lagi ya berarti ya. Ya. Terus berarti ini kakak ini kecanduan OSIS nih ya sampai 2 periode. Oh iya, karena OSIS itu seru banget guys. Tapi Asik banget. berat gak menurut Mbak Vista? Menurut saya sih berat ya. Tapi untungnya saya bisa ngejalaninnya kok. Kan katanya kecanduan ya. Emangnya kalau misalkan Mbak Vista dikritik atau misalkan dimarah-marahi sama guru atau teman-teman Mbak Vista disindir-sindir, gimana sih ini program kerjanya kok gak jalan, kok gak ada program kerjanya yang diciptakan gitu, Ya. itu gimana respon Mbak Vista? Respon saya ya mungkin kalau dikritik itu masih menjadi hal yang wajar ya pastinya. Kalau dikritik saya juga akan menjadikan kritikan itu sebagai motivasi agar bisa lebih baik lagi. Terus kalau misal disindir-sindiri temen gitu ya saya tidak menghiraukan gitu aja, gak kebawa ke hati. Cuma saya mencari tahu sumbernya alasannya mengapa saya bisa disindiri seperti itu. Terus misalnya kalau ada program kerja yang kurang terlaksana gitu, saya akan mencari tahu penyebabnya, kenapa program kerja yang telah dibuat untuk pengurus OSIS ini tidak berjalan dengan lancar, atau mungkin ada kendala atau tidak dikembangkan gitu. Akan mencari tahu. Kalau udah tahu penyebabnya, saya akan mengevaluasinya bersama para pengurus lain atau secara langsung dengan ketua OSISnya mungkin. Terus saya mencari jalan yang enaknya gimana, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terus kalau misalkan Mbak Vista ini kan wakil ketua OSIS, berarti inti OSIS ya kak ya? Iya, betul. Kalau misalkan ada anggota OSIS lainnya dari bidang apa gitu, 1, 2, atau 3 yang melanggar peraturan, apa Mbak Vista akan membiarkan atau hanya menegur atau bahkan memberi sanksi? Pastinya jika ada anggota saya sendiri yang melanggar peraturan yang sudah dibuat bersama itu, awalnya saya akan cuma menegurnya aja. Kalau dia cuma buatnya sekali aja, saya akan menegurnya dengan baik-baik, menasehatinya. Tapi kalau dia udah dibilangin tapi masih mengulangi hal yang sama, saya mungkin akan memberinya sanksi dari saya sendiri gitu. Sanksinya mungkin jarnya aja lah ya. Terus kalau misalnya dia tetap kekeh, tidak tertib juga, terus masih melanggar aturan, saya akan meminta bantuan kesiswaan untuk mengatasi anak tersebut. Seperti itu. Oke, langsung ke pembinanya berarti ya kak ya? Iya, pokoknya harus dipertegas aja sih. Habis ini Mbak Vista ini bakal purna ya kak ya? Ya. Bulan apa nih kak? Purnanya mungkin bulan Desember ini ya, pas project kedua. Itu project keduanya kan suara demokrasi itu ya. Itu langsung pemilihan calon ketua OSIS yang baru. Nanti di situ juga pasti saya akan purna. Oke. Nah Mbak Vista mungkin ada pesan atau kata-kata buat adik-adik selanjutnya, adik kelas yang ingin melanjutkan jabatan kakak nih, mungkin bahkan sebagai wakil ketua atau anggotanya atau inti OSIS. Ada nih pesan saya untuk OSIS angkatan selanjutnya, tolong disiplinkan kalian menjadi lebih baik lagi sebelum kalian mendisiplinkan siswa-siswi yang lainnya, bahkan teman dekat kalian. Kalian gak usah ragu-ragu buat menjadi sosok yang tegas, sosok pengurus yang
tegas di hadapan teman-teman kalian. Terus kalian juga harus mempelajari banyak hal tentang organisasi, karena kalian juga pastinya perlu ilmu dalam organisasi untuk mengembangkan organisasi yang sedang kalian urus ini biar lebih berkolaboratif, inovatif seperti itu. Terus kalian juga harus menjaga kesehatan kalian juga, karena kalau menjadi pengurus OSIS itu melelahkan ya, apalagi kalau ada event-event gitu. Itu lelahnya minta ampun, menguras energi, mental juga kena. Kalau misalnya evaluasi ada kendala gitu, yang mau bergabung mengalihkan jabatan saya habis ini mau Menggantikan. menggantikan jabatan saya sebagai wakil ketua OSIS. Gimana sih kakak Tolong nih? kalian kalau jadi wakil ketua OSIS itu harus pinter-pinter nasehatin ketua OSIS kalian. Kalau misalnya Waduh. ketua OSIS kalian masih belum bisa disiplin atau gimana gitu, kalian sebagai wakil ketua OSIS harus Tegas. iya Yes. menegasinya, harus menasehatinya. Terus tadi kan Mbak Vista bilang harus mengembangkan dan memperbaiki OSIS di SMPK 348. Memperbaiki itu maksudnya gimana? Apa memperbaiki program kerjanya atau visi-misinya? Gimana tuh Kak? Menurut saya sih yang paling penting itu memperbaiki kedisiplinannya, karena sebelum kalian mendisiplinkan siswa-siswi ini pasti kalian harus mendisiplinkan diri kalian terlebih dahulu sebagai pengurus OSIS. Kalian benar-benar harus bisa menjadi contoh bagi mereka dan bagi teman-teman kalian juga. Terus satu lagi ini juga program kerja. Kalian harus benar-benar menyeleksi program kerja kalian, kayak harus kalau bikin program kerja itu harus benar-benar sesuai kemampuan sekolah. Bisa memfasilitasi apa enggak, bisa memadai apa enggak gitu. Kalian kalau bikin program kerja itu untuk calon ketua OSIS mungkin ya, ini pesan saya itu harus benar-benar dipilih. Terus kalau bikin itu yang gampang-gampang tapi simpel-simpel aja, bisa ya, asal bisa dilakuin. terlaksana dengan lancar gitu. Nah, seperti itu aja sih yang perlu dievaluasi. Oke deh. Sudah kali ya? Sudah. Mungkin Lumayan podcastnya sampai sini aja ya. Oke deh, terima kasih Mbak Vista kali ini mau menjadi narasumber dan ingin diwawancarai, juga memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Semoga Sama-sama. bisa bermanfaat buat semua orang warga Kartika. Ya, semoga didengarkan lah ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys. Bye bye. Bye.